Nah, ini semua drone yang sudah saya review. Ini semua adalah drone yang sudah saya review di 2020. Oke guys, kembali lagi dengan saya di Rex Channel, dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman tentang semua drone ini. Nah, ini semua drone yang sudah saya review. Ini semua adalah drone yang sudah saya review di 2020. Saya akan mulai dari sini ya, dari Kaye Drone. Ini mempunyai gimbal, salah satu kamera yang mempunyai gimbalnya. Ini gimbalnya sangat berfungsi karena videonya jadi tidak terlalu goyang. Dan kamera itu ada tipe yang bagus, yang 5.0 megapiksel. Saya membelinya dengan harga 125.000. Nah, itu karena tipenya yang paling rendah kameranya dan sedang promo. Cuma saya beli yang 1,3 megapiksel, jadi hasilnya nggak terlalu bagus. Tapi buat kalian yang benar-benar pengen rekam video dari drone ini, bisa membelinya yang 5,0 megapiksel. Nah, untuk remote-nya, ini remote-nya sangat besar, pas di tangan, jadi tidak terlalu ringan, dan ininya tidak seret nih, analognya tidak seret, jadi enak buat digerakin. Lalu ada drone Falcon. Drone Falcon ini simpel, bisa dilipat. Nih, bisa dilipat seperti ini, jadi buat dibawa ke dalam tas kecil atau tas pinggang gitu, yang ditaruh itu pasti bakal muat karena sangat kecil, bisa dilipat. Untuk kameranya, dia bisa kalian gerakan manual ke atas ke bawah seperti ini. Kamera tidak longgar, jadi ada cetek-cetekannya gitu, jadi nggak bakal bergoyang. Untuk drone Falcon ini, di bawahnya mempunyai optical flow. Nih, ada sensor optical flow, jadi misalnya kalian sedang terbang, terus ada sesuatu di sini, dia bakal naik sendiri, dan kalau udah nggak ada ininya, dia bakal turun lagi. Jadi sensornya lumayan berguna buat kalian yang lagi belajar. Dan baling-balingnya juga sudah tidak menggunakan yang kaku nih tuh. Jadi nggak kaku kayak gini. Kan kalau ini cuma lebar, dia bisa bergerak baling-balingnya. Untuk remote-nya pas banget, bentuknya tuh kayak stick PS gitu. Di sini ada tombol-tombol yang bisa diraih dengan jari telunjuk. Dan ininya tidak terlalu besar analognya, jadi kalian bisa menggerakkannya dengan sedikit-sedikit, jadi sangat mudah. Untuk kameranya bisa taruh sini, jadi kalian bisa mainkan sambil ini seperti bermain game. Untuk keseimbangannya itu sangat bagus untuk drone Falcon ini, jadi cocok buat kalian yang pemula. Lalu ini drone HJJ-RC, dia juga bisa dilipat, tapi drone ini besar, tidak seperti Falcon, dan sangat ringan. Walaupun badannya ringan, tapi dia memiliki baterai dengan spesifikasi besar, yaitu 1800 mAh. Nah, jadi dengan badan yang ringan ditambah baterai yang besar, dia akan dapat bermain tahan lama dan sangat kencang. Ini saya sudah coba kebut-kebut dan sangat kencang nih. Apalagi kalau kalian tidak menggunakan ini, pelindung baling-baling, dia akan lebih cepat terbangnya. Untuk remote-nya, untuk remote-nya seperti ini. Nah, di sini ada antenaan, nggak berfungsi tapi lumayan buat hiasan. Jadi bisa diputar gini. Untuk bentuknya, dia kalau kayak gini lumayan nyaman. Tapi kalau kalian misalnya menggunakan kameranya di bawah gini, ini akan lebih enak nih, kayak gini, sambil memegang HP, jadi kelingkingnya seperti ini. Jadi sangat enak. Untuk ini juga, ini lancar banget joysticknya. Nggak ada seretnya, kan kalau drone kadang ada yang seret joysticknya, jadi saat diterbangkan kurang enak. Kalau ini enak banget, apalagi buat kebut-kebutan. Fitur yang menariknya itu adalah otomatis terbang dan otomatis mendarat. Nih, jadi dengan satu tombol ini kalian bisa menaikkan drone-nya dengan otomatis dan menurunkannya. Lalu drone ini, nah ini warnanya mirip dengan drone Falcon, bentuknya juga sedikit mirip. Nah, ini bisa dikatakan drone 1000 umat, karena ini banyak yang mencari drone ini karena bagus dan dengan harga yang terjangkau. Untuk namanya ini drone SG700D. Ini juga sama kayak drone Falcon, memiliki optical flow di bawahnya. Kalau drone Falcon di belakang, kalau ini depannya. Ada antena kameranya,
Nah, kameranya juga cukup bagus, bisa digerakkan manual. Tuh, 80 derajat. Untuk pelindung baling-balingnya berguna juga. Ini terlihat modern kan, kalau yang tuh setengah lingkaran gini. Kalau dia hanya gini, terlihat modern. Bisa dilipat juga seperti ini. Dan mempunyai baterai. Oh ya, dia baterainya sudah menggunakan micro USB, jadi seperti charger handphone, tidak seperti charger drone lainnya. Nah, jadi kalian bisa mencas menggunakan charger HP kalian agar cepat penuh. Nah, untuk lampunya dia berbeda dengan drone lain, ada di sebelah sini. Jadi ini drone-nya kesannya terlihat modern, namun dengan harga yang terjangkau. Untuk remote-nya, dia sangat berbeda dengan drone lain. Nah, remote-nya oval gitu, dan dengan bisa ditarik. Nah, ini tidak mempunyai tombol on atau off, jadi kalau kalian ingin menyalakannya, kalian tinggal buka ini aja. Tuh, jadi kayak otomatis gitu, langsung nyala. Kalau kalian ingin mematikannya, tinggal tutup aja. Nah, dia langsung otomatis mati. Jadi kalau untuk remote-nya ini sangat enak dipegang, kayak stick game. Tapi lalu untuk ininya nih, ini lancar banget, licin banget. Jadi buat kalian yang suka ngebut-ngebut main drone-nya, ini cocok karena ini licin banget. Jadi gampang untuk dibelok-belokinnya. Ada otomatis terbang ke atas dan mendaratnya juga. Jadi kesannya drone ini tuh sangat modern tapi dengan harga yang terjangkau. Lalu selanjutnya ini S60. Ini bentuknya mirip dengan HJJ RC. Nah, namun berbeda drone. Bentuknya mungkin mirip banget, tapi ini beda. Baterainya dia menggunakan micro USB juga seperti drone ini, SG700D. Jadi kalian bisa mencasnya kalau misalnya lupa bawa charger khususnya, bisa menggunakan casan HP kalian. Tapi jangan terlalu sering, kan takut rusak. Nah, di sini juga ada optical flow-nya di depan. Lalu ada kamera yang bisa digerakkan 80 derajat. Untuk drone-nya ringan, ditambah baterai yang sangat besar. Ini besar loh, segini penuhin tempat ini. Jadi drone ini pasti tahan lama dan mudah dikendalikan. Baling-balingnya juga ada tulisan A1B1, jadi kalian bisa ganti kalau baling-balingnya rusak. Dapat cadangannya di tempatnya. Dan untuk ini dia berbeda dengan drone lain. Kalau drone lain dibungkus dengan kardus, kalau ini ditempatkan dalam tas berkain. Jadi dia mempunyai tempatnya tuh dari kain, jadi udah ada langsung tempatnya. Untuk remote-nya, remote-nya juga mirip, hampir mirip semua ini drone-nya. Ini mirip dengan HJJ RC nih, tapi tombol-tombolnya berbeda. Ya rasanya sama, kayak bisa tarik juga. Oh, tapi ini untuk tempat handphonenya tidak keras. Kalau HJJ RC ini tempat handphone ininya agak keras kalau ditarik. Kalau ini tidak, tuh enak buat tariknya. Antenanya juga ini antena hiasan, bisa diputar. Oh, ini juga lebih ini ya, jadi bahannya kayaknya lebih bagus. Remote-nya walaupun bentuknya sama, tapi bahannya lebih bagus. Nah, oke, selanjutnya drone ini F69 drone. Nah, untuk drone ini berbeda juga, mempunyai cirinya yaitu lampunya memenuhi ini kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya bakal penuh dengan lampu semua. Kalau yang lain kan cuma ada satu tempat, kalau ini penuh. Nah, untuk drone ini lebih kencang dari HJJ RC dan yang tadi, karena saya waktu di videonya juga, kalian bisa cek, nanti bisa cari-cari channel. Saya memainkannya di saat hujan, jadi hujan sudah turun tapi saya tetap memainkannya, dan drone-nya itu masih bisa melawan angin yang kencang. Nah, jadi ini udah bekas basah saya lap dan masih bagus. Nah, jadi ini drone-nya cocok banget buat kalian yang suka kebut-kebutan dibanding drone yang jalan lambat. Nah, tapi karena dia sangat kencang, dia tidak mempunyai kamera. Mungkin ada kameranya versi lain, soalnya di sini ada seperti tempat kamera nih. Nah, tapi mungkin saya memilihnya yang tidak ada kameranya. Lalu remote-nya mirip lagi, ya mirip, hampir mirip semua. Cuma ini engsel-engsel gini itu pakai besi, jadi lebih bagus lagi bahannya. Antenanya juga sama, antenaan, dan coba kita cek. Tempat handphonenya juga sama. Ya, dia mempunyai lepas landas otomatis dan mendarat otomatis. Oke, selanjutnya drone ini
Nama drone-nya L58. Nah, ini drone-nya tuh berbentuk terlihat seperti robot gitu, jadi seperti drone prajurit gitu dengan warna seperti mirip-mirip mobil tentara. Nah, untuk baling-balingnya juga dia sudah tidak kaku. Nah, jadi dia bisa belok gini, jadi bakal lebih stabil. Bisa dilipat dan kameranya bisa 90 derajat karena bisa nyampe bawah banget. Lalu dengan baterainya juga menggunakan charger handphone, yaitu micro USB. Jadi sudah tidak menggunakan charger drone-dronean. Nah, ini kameranya juga sangat bagus hasil videonya, dan drone ini sangat stabil. Saya tidak tahu kenapa ini drone-nya tuh sangat stabil, jadi kalau saya terbangin gini aja dia bakal diem. Mungkin karena baling-balingnya tidak terlalu besar dan sudah tidak kaku. Nah, jadi seperti ini. Remote-nya ya sama kayak yang lain tadi, bentuknya juga gini. Ya, fiturnya mirip-mirip, namun keunikannya tuh di drone-nya, bentuknya tuh ini bagus banget. Nah, oke, untuk selanjutnya ada drone ini. Nah, ini tulisannya nama drone-nya Smart High Speed Series. Nah, jadi mungkin untuk kecepatan, dan bentuknya tuh seperti mobil. Jadi kayak mobil terbang. Ini seperti rodanya yang udah diubah jadi baling-baling. Dan ini seperti lampu mobil. Ini juga memiliki kamera yang bisa digerakkan 30 derajat, jadi nggak terlalu besar tapi lumayan buat lihat ke depan. Untuk drone-nya dia memiliki bentuk yang sangat ramping, jadi tipis, jadi dia bisa melawan angin. Jadi kalau gerak ini dia bisa melawan angin. Lalu untuk baling-balingnya dia mendapatkan 4 baling-baling cadangan, jadi buat kalian kalau nabrak terus hilang bisa diganti baling-baling. Nah, remote-nya ya sama lagi kayak gini, cuma ini kayaknya bahannya ini beda sama yang lain, jadi agak keras. Lalu selanjutnya ada drone mini ini FQ177124. Nah, jadi drone-nya kecil banget. Ini drone-nya khusus untuk dalam ruangan. Nah, jadi ini keunikan dari drone-nya itu karena sangat kecil dan sangat simpel tempatnya, yaitu ditaruh dalam remote-nya. Tuh, jadi bisa ditaruh dalam remote-nya dan ada penutup kacanya, jadi tetap bisa dilihat dari luar. Nah, untuk drone ini bagus buat kalian yang suka di rumah tidur-tiduran. Jadi kalian bisa tiduran sambil main drone. Jadi kalau drone-nya nabrak, bisa ganti baling-balingnya banyak, dapat cadangan di sini. Di belakangnya, jadi semuanya itu ada di dalam remote-nya, jadi sangat simpel. Bisa tutup saat main. Nah, untuk joysticknya juga sangat licin tuh. Dan bahannya bagus ya. Bahannya tuh tidak kasar, sangat halus plastiknya. Untuk baterai remote-nya juga unik, ada di atas 2 dan di bawah 2. Jadi dan ada gini. Jadi memang benar-benar simple buat dibawa. Jadi bisa drone-nya dimasukin sini dan kalian membawa remote seperti ini. Dan selanjutnya drone ini, MGX Bug 3. Nah, ini drone-nya khusus buat kalian yang benar-benar pengen ngerekam sesuatu, karena kameranya tuh dia nggak dapat kamera, karena untuk drone-nya dia tidak mendapatkan kamera karena kameranya dia bisa mengangkat sebuah kamera GoPro ya. Kan kamera GoPro lumayan berat, tapi dia bisa mengangkatnya karena dinamonya sudah brushless ya. Jadi kalau yang lain dinamonya kan yang kayak gini tuh masih bruset, kalau ini sudah brushless. Nah, jadi kalau ke bawah angin dia nggak bakal turun drone-nya, atau kalau kalian lagi muter gininya ke sini, nanti kan ya drone muter kan. Kalau drone itu biasanya nanti dia turun karena dinamonya nggak kuat. Kalau ini dia tetap stabil asalkan ininya nggak keturun. Untuk baterainya juga dia sangat besar, jadi kotak gede kayak baterai buat pesawat, dan harus menggunakan charger khusus ya, jadi nggak bisa pakai charger drone biasa karena biar baterainya awet, karena baterainya juga lumayan. Untuk drone-nya bentuknya bagus, ada matanya gini tuh, ada matanya jadi seperti garang gitu, ada lampunya juga yang sangat terang. Nah, untuk drone ini saya dapatkan di Banggood dan lagi diskon ya, jadi harganya saya dapatkan drone sebagus ini dengan harga hanya 700.000. Mungkin kalau tidak lagi diskon harganya 1 juta ke atas, jadi kalian tunggu saja, mungkin kalian bisa dapat pas lagi diskon juga. Nah, remote juga ini bagus, bisa taruh HP, ada terbang otomatisnya juga dan mendarat otomatis. Nah, jadi ini drone itu benar-benar buat kalian yang pengen misalnya ngerekam gunung, ngerekam apa, karena jaraknya bisa sangat jauh. Selanjutnya ini JJRC 2-in-1. Nah, jadi ini drone yang sangat unik karena dia bisa terbang seperti ini. Jadi kalian bisa memainkannya seperti drone biasa,
Atau kalau kalian sudah bosan memainkannya sebagai drone, kalian bisa menggunakan sebagai hovercraft. Nah, kalian bisa menggunakan sebagai perahu ataupun hovercraft. Jadi buat ini kayak di meja licin gini bisa, atau di lantai tuh. Nanti anginnya dia mendorong dia agak ke atas, jadi bisa jalan maju, atau di air juga bisa sebagai perahu. Nah, jadi sangat unik dan remote-nya juga kecil-kecil gini. Oke, kalian sudah melihat kan pengalaman saya menggunakan drone-drone ini yang sudah saya review. Untuk detail lebih jelasnya kalian bisa cari saja videonya di channel. Nah, jadi kalian komen di bawah drone apa yang paling kalian suka dari semua ini. Kalau menurut saya suka ini karena sangat stabil. Kalau dari bentuknya mungkin yang ini karena bentuknya seperti robot perang. Jadi kalian komen di bawah drone apa yang paling kalian suka dari semua ini. Dan komen juga requestan drone dari kalian. Nanti saya cari apakah bagus. Kalau bagus saya akan review. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu video saya berikutnya.